Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ujung tahun gerejawi yang sekaligus menjadi minggu peringatan orang yang meninggal di gereja kita. Diambil dari Mazmur 90 ayat pertama sampai ke-12. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendalami Mazmur 90 tadi, ada 3 hal yang baik kita klarifikasi, kita segarkan ulang dalam pemahaman kita. Terutama di hari peringatan orang meninggal ini, atau parningotan Diakana Moding. Pertama, Alkitab kita sebetulnya sangat sedikit berbicara tentang kematian. Sangat sedikit berbicara tentang kematian. Alkitab kita lebih banyak bicara tentang kehidupan. Orientasi Alkitab bukan kepada kematian, tapi kepada kehidupan. Alkitab itu bukan buku kematian, tapi buku kehidupan. Alkitab itu bukan kabar buruk dari Allah, tapi kabar baik, kabar gembira dari Allah. Sebab itu, kalau ada orang Kristen, kalau ada pengkhotbah yang terlalu lancar bicara tentang kematian, kita boleh curiga dari mana dia tahu tentang kematian itu. Sebab Alkitab kita sangat sedikit menyinggung kematian.
Alkitab kita lebih banyak bicara tentang kehidupan. Satu-satunya yang digambarkan dalam Alkitab kematian itu adalah seperti kegelapan total. Seperti lembah yang kelam, yang membuat kita takut memasukinya. Tapi Kristus Tuhan sudah masuk ke dalam lembah gelap gulita itu, dan Dia keluar sebagai pemenang. Alkitab kita tidak banyak menyinggung kematian. Dia hanya katakan kematian itu ibarat kegelapan, lembah kekelaman, yang membuat kita gentar, membuat kita takut karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi Alkitab menyaksikan Kristus sudah masuk ke dalam kegelapan itu, dan Dia keluar sebagai pemenang. Dan saban orang percaya masuk ke dalam kematian, Kristus memegang tangannya. Sebab itulah, baik dalam konfesi yang menjadi hukum hari ini, maupun dalam bacaan ketika kita memperingati saudara-saudara yang telah meninggal tadi, dikatakan, dikutip firman Tuhan, baik hidup atau mati, kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu banyak tentang kematian, tapi satu hal yang kita tahu, ketika kita mati, kita ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita hidup, kita ada di tangan Tuhan. Dan itulah penghiburan. Nah, sebab itu, khususnya kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka, kepada kita semua yang pernah kehilangan orang yang mencintai dan kita cintai, jangan terlalu banyak pikirkan kematian. Sebab kematian bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Urusan kita adalah kehidupan. Jangan terlalu habiskan energi, jangan terlalu habiskan perasaan, pikiran, uang untuk kematian, tapi habiskanlah untuk kehidupan. Dulu nenek moyang kita, sebelum datang Injil, lebih banyak waktunya, lebih banyak pikirannya, lebih banyak uangnya habis untuk mengurus kematian. Dulu orang Batak sebelum Kristen, lebih banyak waktunya, pikirannya, perasaannya, energinya, uangnya habis untuk kematian, bukan untuk kehidupan. Yang kedua yang mau kita garis bawahi, Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, tidak bicara tentang manusia secara umum. Alkitab kita tidak menceritakan kehidupan manusia secara umum. Tapi Alkitab kita menyaksikan seorang manusia secara pribadi, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Pemberitaan Alkitab bukan peristiwa umum, tapi peristiwa Yesus Kristus. Kelahirannya, kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan janjinya untuk datang kembali. Iman kita, iman Kristen kita bukan berpusat kepada ide-ide yang abstrak. Iman kita bertumpu kepada seorang pribadi manusia yang bernama Yesus Kristus itu. Seluruh hidup kita, iman kita, kekristenan kita ditumpukan kepada satu orang dan kepada peristiwa yang terjadi pada satu orang itu, yaitu Kristus yang mati dan bangkit itu. Karena itu kami mau garis bawahi kepada semua keluarga, kepada semua sahabat-sahabat kami yang nama saudaranya, nama istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, anaknya, orang tuanya disebut tahun ini atau tahun lalu atau berapa tahun yang lalu. Kami mau mengatakan dari mimbar ini, lihatlah kepada manusia yang bernama Kristus itu. Lihatlah kepada Kristus yang tersalib dan bangkit itu. Dialah sumber, dialah tumpuan, dialah muara hidup kita. Juga ketika kita sedang berduka, lihatlah kepada Kristus yang mati dan bangkit itu.
Sebab iman kita bertumpu kepada Dia satu-satunya. Yang ketiga, yang patut kita klarifikasi dan segarkan, Alkitab kita, tradisi umat Israel tidak tertarik kepada masa depan yang jauh, yang abstrak. Orang Israel itu tidak tertarik membahas masa depan 1000 tahun lagi yang akan datang. Nggak tertarik umat Israel. Saban kali umat Israel bicara masa depan, dia berbicara tentang masa depan yang dekat. 3 tahun lagi, 7 tahun lagi, 14 tahun lagi, 30 tahun lagi ke depan. Nah, karena itu, ketika kita mengingat saudara-saudara kita yang meninggal, ketika kita sampai di ujung tahun gerejawi, mari kita arahkan hidup kita ke masa depan yang konkret, yang ada di depan mata kita. Bagaimana keluarga kita 4 tahun ke depan? Bagaimana keluarga kita, hidup kita 7 tahun ke depan? Bagaimana keluarga kita 10 tahun ke depan? 30 tahun ke depan? Konkret, nyata di depan mata kita. Bersama Kristus, Tuhan yang mati dan bangkit itu. Jika demikian, Amang Inang, apa yang mau kita katakan tentang Mazmur 90 yang kita baca tadi? Mari kita lihat ayat demi ayat. Di ayat pertama dan kedua, sang pemazmur di sini disebut Musa, mengajak kita supaya bergantung kepada Allah yang kekal itu. Supaya kita bergantung kepada Allah yang abadi itu, Allah yang kekal itu. Dia adalah tempat perteduhan kita selama-lamanya. Sang pemazmur dengan bahasa puisi tadi mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi ini diperanakkan, itu bahasa kiasan, Kau sudah menjadi Allah kami, Kau tempat perteduhan kami, dan Kaulah Allah kami selama-lamanya. Dan itulah satu hal yang mau kita pegang hari ini. Juga ketika kita masih berduka, mari kita bergantung, mari kita datang kepada Allah yang kekal itu. Dia adalah tempat perteduhan, Dia adalah tempat pengungsian, tempat pelarian, Dia adalah benteng kita. Amang Inang, tidak boleh selamanya, tapi kadang-kadang memang kita butuh tempat pengungsian. Kita tidak boleh selamanya. Tradisi Batak juga mengatakan orang yang mengungsi karena kebakaran tidak boleh selama-lamanya di tempat pengungsian. Dia harus bangkit kembali membangun rumahnya. Kita nggak bisa mengungsi selamanya. Tapi bila satu ketika karena kedukaan kita ingin lari, kita ingin mengungsi, mari kita mengungsi, lari kepada Allah yang kekal itu. Ibarat kapal yang sedang dihantam badai, kadang kita perlu teluk tempat persinggahan yang aman, di mana kita bisa melabuhkan jangkar kita, merasa aman sebelum melanjutkan lagi pelayaran. Ibarat pengembara di gurun pasir, kita butuh kadang-kadang tempat berteduh. Ketika kita merasa dunia ini sudah terlalu terik, tapi kita tidak bisa selamanya berteduh, sebab kita harus melanjutkan perjalanan. Bila hidup ini bagaikan pertempuran, kadang-kadang kita prajurit butuh tempat benteng, tempat kita berlindung. Kita tidak bisa maju, kita hanya bisa bertahan. Amang Inang, mari kita jadikan Allah itu sebagai tempat perteduhan, tempat persembunyian, tempat pertahanan, sebelum kita melanjutkan kembali kehidupan. Minggu yang lalu, kami mengundang semua inahanna. Kami mengundang secara pribadi semua inahanna di AKBP Tangerang Kota untuk berdoa bersama di gereja ini. Ada 126. Bukan untuk melihat masa lalu, tapi supaya bersama-sama para ibu, bersama-sama berdoa, berpegangan tangan sebelum melanjutkan lagi perjuangan ke masa depan. Yang kedua,
Apa yang bisa kita petik dari Mazmur 90 ini? Agar kita menyadari kefanaan, keterbatasan, kesementaraan kita sebagai manusia. Sang pemazmur mengatakan dengan bahasa puisi, hidup kita sangat pendek, 70 tahun, bila kita kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Amang inang, kita diminta menyadari sebagai manusia rupanya kita fana, terbatas, sementara. Kita tidak bisa selamanya sehat dan kuat. Pengalaman pribadi kami sebagai seorang penyandang diabetes yang sudah 10 tahun. Kadang-kadang saya menghayati hidup ini hanyalah menunda kekalahan. Tapi saya ingin menunda kekalahan itu 20 tahun atau 30 tahun. Kepada para ibu yang ingin menunda ketuaan, silakan. Dengan semua teknologi dan pengetahuan kedokteran dan anti-aging, mari silakan tunda ketuaan itu. Tapi pada akhirnya kita harus kembali. Ada kearifan lokal yang diwariskan leluhur kita, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dia sangat relevan dengan khotbah hari ini. Bila Tuhan mengatakan hidup ini sementara, terbatas, fana, bukan berarti tidak bermakna. Bukan berarti tidak bermakna. Walaupun hidup kita 25 tahun, 50 tahun atau 75 tahun, bukan berarti hidup ini tidak bermakna. Hidup ini bermakna betapapun pendeknya. Hidup ini bermakna betapapun ringkihnya. Pengalaman kita dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, yang kita dengar namanya tadi, sangat bermakna. Walaupun itu mungkin kita rasakan sangat pendek. Karena itu, mari kita sadari kefanaan dan keterbatasan kita. Dan kita buat yang fana, terbatas, dan sementara itu menjadi penuh makna, penuh arti bagi kita. Amang inang, ada sebuah pepatah. Waktu terbaik menanam sebatang pohon adalah 25 tahun yang lalu. Waktu yang terbaik menanam pohon adalah 25 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua menanam pohon adalah hari ini. Waktu yang paling baik menanam pohon itu sebetulnya 25 tahun yang lalu ketika kita muda. Tapi waktu terbaik menanam pohon yang kedua baiknya adalah hari ini. Jangan sia-siakan. Waktu terbaik mengasihi itu adalah berapa tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jangan sia-siakan. Yang ketiga, ayat 7 dan 11. Agar kita menyadari keberdosaan kita dan kita bertobat. Kita datang kepada kerahiman, kepada belas kasihan Allah. Sang pemazmur berkata, tidak ada dosanya yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa dan kejahatan kita di hadapan Allah. Allah membuat dosa kita yang tersembunyi itu di depan wajahnya, dalam cahaya kemuliaannya, cahaya belas kasihannya. Amang inang, manusia selalu takut dan malu serta ingin bersembunyi dari Allah. Kita selalu takut dan malu dan ingin bersembunyi dari Allah karena kita sadar keberdosaan kita. Persis yang dilakukan manusia pertama di Taman Eden itu setelah dia melawan kepada Allah. Dia takut dan malu. Tapi Allah berbelas kasih. Allah berbelas kasih. Tidak ada yang kita bisa sembunyikan di hadapan Sang Bapa. Dia tahu semua kesalahan, dosa-dosa kita, termasuk yang paling tersembunyi itu. Tapi Dia adalah Bapa yang berbelas kasih. Datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya.
Yang keempat dan terakhir, apa yang bisa kita petik dari Mazmur ini, yaitu ayat ke-12, agar kita berhikmat dalam hidup ini dan bergembira. Doa sang pemazmur ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Batak, sai parohai mahami mamilangi ari-ari nami, asa dapotan rohana bisuk kami. Amanginang, mari kita berhikmat. Mari kita berhikmat. Marbisuk mahita. Alehukut, marlas ni roha. Mari kita hitung hari-hari kita. Ketika hidup ini digambarkan seperti jam pasir, ketika hidup ini digambarkan seperti jalan one way traffic, satu arah dan kita tidak bisa kembali ke depan. Ketika hidup ini digambarkan seperti sesuatu yang tidak bisa didaur ulang. Mari kita berhikmat. Mari kita hitung hari-hari kita. Kita punya tradisi melakukan ruji-ruji, dabu-dabu di tanggal 31 Desember. Tapi menurut kami, evaluasi atau ruji-ruji 31 Desember itu hanya sekedar seremoni atau retorika. Sebab kita tidak cukup satu hari hanya melakukan evaluasi. Sementara tanpa evaluasi, tanpa refleksi, tanpa kontemplasi, kita tidak bisa berhikmat. Mari kita pakai 40 hari. Dari 21 November hari ini sampai 31 Desember ada 40 hari. Mari kita pakai 40 hari melakukan evaluasi diri kita, hidup kita, keluarga kita, gereja kita. Dengan doa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ada 3 ciri orang yang berhikmat. Amangina. Ada 3 ciri orang yang berhikmat. Pertama, orang itu mampu membedakan mana yang benar dan salah. Dia tahu membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Ini tepat, ini tidak tepat. Ini sudah waktunya, ini belum waktunya. Itu cara ciri orang yang bijaksana yang pertama. Yang kedua, orang yang bijaksana atau berhikmat itu tahu memilih prioritas. Mana yang paling penting, mana yang sangat penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting sama sekali. Orang yang tidak bisa membedakan prioritas dalam hidup ini bukan orang berhikmat. Yang ketiga, orang yang bijaksana atau berhikmat itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, dengan tepat, tanpa bikin masalah yang baru. Bagaimana caranya supaya Amang dan Inang, saudara dan saya berhikmat? Bagaimana caranya supaya Amang dan Inang, saudara dan saya berhikmat? Juga ketika masa pandemi, juga ketika kita sedang berduka, juga ketika kita sedang kekurangan. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Amin.